8 alasan mengapa motor MotoGP susah untuk dikendarai? Di balik gemerlap lintasan MotoGP, terdapat mesin-mesin penuh kekuatan yang membutuhkan kendali yang luar biasa. Dibangun dengan teknologi paling canggih dan ditenagai oleh para pembalap terbaik di dunia, motor MotoGP bukanlah kendaraan biasa. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 8 alasan mengapa mengendarai motor MotoGP adalah tantangan tersendiri, membutuhkan lebih dari sekadar keberanian, tetapi juga keterampilan yang luar biasa dan pengalaman yang mendalam. Motor MotoGP sangat sulit untuk dikendarai karena mereka dibuat untuk memberikan performa luar biasa di lintasan balap yang sangat kompetitif. Berikut adalah 8 alasan mengapa motor MotoGP sulit untuk dikendarai. Tenaga yang besar pada motor MotoGP adalah salah satu alasan utama mengapa motor ini sulit untuk dikendarai. Mesin MotoGP biasanya menghasilkan lebih dari 250 horsepower, yang merupakan tenaga yang sangat besar untuk motor balap. Tenaga sebesar ini memungkinkan motor mencapai kecepatan tinggi dalam waktu singkat dan memberikan akselerasi yang sangat kuat. Namun, tenaga yang besar juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pembalap. Pengendalian akselerasi yang begitu kuat memerlukan keterampilan khusus dan sensitivitas yang tinggi dari pembalap. Bahkan sedikit kesalahan dalam mengontrol gas bisa mengakibatkan kehilangan traksi atau bahkan tergelincir, yang bisa berujung pada kecelakaan. Selain itu, tenaga yang besar juga dapat membuat motor menjadi sulit dikendalikan saat keluar dari tikungan atau saat memasuki lintasan lurus setelah pengereman. Pembalap harus memiliki kemampuan untuk mengelola tenaga secara efisien dan mengatur distribusi tenaga ke roda belakang dengan tepat agar bisa memaksimalkan kinerja motor tanpa kehilangan kontrol. Karakteristik responsif secara ekstrim pada motor MotoGP merupakan faktor yang signifikan dalam kesulitan mengendalikannya. Responsif secara ekstrim berarti bahwa motor sangat peka terhadap setiap input dari pembalap, baik itu dalam hal akselerasi, pengereman, atau perubahan arah. Seperti contoh respons gas yang ekstrim membuat motor sangat responsif terhadap setiap gerakan throttle. Bahkan sedikit perubahan pada posisi throttle bisa menghasilkan perubahan besar dalam akselerasi, memerlukan keterampilan dan sensitivitas yang tinggi dari pembalap untuk mengontrolnya dengan tepat. Sistem pengereman pada motor MotoGP dirancang untuk memberikan pengereman yang sangat kuat dan efisien. Namun, hal ini juga berarti bahwa rem sangat responsif, dan setiap tekanan pada tuas rem akan menghasilkan perlambatan yang tajam. Pembalap harus memiliki kontrol yang presisi untuk mencegah roda terkunci atau kehilangan traksi saat mengerem dengan keras. Perubahan arah motor MotoGP mampu berubah arah dengan sangat cepat dan responsif terhadap setiap gerakan tubuh pembalap. Namun, ini juga berarti bahwa pembalap harus memiliki keterampilan khusus dalam mengatur perpindahan berat tubuh dan menggunakan teknik counter steering dengan tepat untuk mengendalikan motor saat bermanuver di lintasan. Kombinasi dari respons gas, pengereman, dan perubahan arah yang sangat responsif membuat motor MotoGP membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi dari pembalap untuk mengendalikannya dengan baik. Hal ini juga menambah tantangan dalam menghadapi kondisi lintasan yang berubah-ubah atau situasi balap yang intens. Teknologi canggih adalah salah satu aspek yang membuat motor MotoGP sulit untuk dikendarai. Berikut adalah beberapa teknologi canggih yang digunakan dalam motor MotoGP dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesulitan dalam mengendalikannya. Motor MotoGP dilengkapi dengan sistem elektronik yang sangat kompleks, termasuk ECU, Electronic Control Unit, sistem kontrol traksi, sistem anti-wheelie, dan banyak lagi. Sistem ini mengatur berbagai aspek performa motor, seperti distribusi tenaga, traksi, pengereman, dan stabilitas. Pembalap harus memahami dan menguasai semua fungsi ini untuk mengoptimalkan kinerja motor di lintasan. Selanjutnya ada pengaturan elektronik. Pembalap memiliki kemampuan untuk mengatur berbagai parameter elektronik pada motor, seperti pengaturan traksi, pengereman, dan akselerasi. Memilih pengaturan yang tepat untuk kondisi lintasan dan gaya balap masing-masing pembalap bisa menjadi tantangan tersendiri. Motor MotoGP memiliki sistem anti-wheelie yang membantu mencegah roda depan mengangkat terlalu tinggi saat akselerasi keras. Namun, pembalap harus bisa mengatur sistem ini dengan tepat agar tidak mengurangi akselerasi secara berlebihan. Beberapa motor MotoGP dilengkapi dengan sistem pengereman ABS yang membantu mencegah roda terkunci saat pengereman keras. Pembalap harus mengatur sistem ini dengan hati-hati agar tidak kehilangan traksi saat memasuki tikungan.
Motor MotoGP dilengkapi dengan sistem data telemetri yang merekam berbagai parameter performa motor dan gaya berkendara pembalap. Data ini digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja motor serta strategi balap. Meskipun teknologi ini dirancang untuk meningkatkan kinerja dan keamanan, menguasai dan mengelola semua aspek ini secara efektif membutuhkan pengalaman dan keterampilan yang tinggi dari pembalap. Kesalahan dalam mengatur atau menggunakan teknologi canggih ini bisa memiliki konsekuensi serius di lintasan balap. Bobot yang ringan pada motor MotoGP adalah faktor penting yang membuatnya sulit untuk dikendarai. Meskipun bobot yang ringan memberikan keuntungan dalam responsivitas dan manuvrabilitas, hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pembalap. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bobot yang ringan membuat motor MotoGP sulit untuk dikendarai. Bobot yang ringan membuat motor sangat responsif terhadap setiap gerakan pembalap. Meskipun ini bisa menjadi keuntungan di lintasan, hal ini juga membuat motor sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lintasan atau gerakan tubuh pembalap, sehingga memerlukan keterampilan khusus untuk mengendalikannya dengan tepat. Meskipun bobot yang ringan membuat motor mudah untuk dipindahkan dan berubah arah, hal ini juga berarti bahwa motor lebih rentan terhadap perubahan kondisi lintasan atau gerakan udara, seperti angin samping. Pembalap harus memiliki kemampuan untuk mengatasi ketidakstabilan yang mungkin timbul akibat bobot yang ringan ini. Bobot yang ringan juga dapat membuat motor sulit untuk mengontrol tenaga yang besar yang dihasilkan mesin MotoGP. Pembalap harus mampu mengelola akselerasi yang kuat dengan tepat agar tidak kehilangan traksi atau mengalami kecelakaan. Bobot yang ringan membuat motor lebih rentan terhadap perubahan berat tubuh saat pengereman. Pembalap harus memiliki kontrol yang presisi untuk mencegah roda terkunci atau kehilangan traksi saat mengerem dengan keras. Meskipun bobot yang ringan memberikan keuntungan dalam performa dan manuvrabilitas, hal ini juga menambah kompleksitas dalam mengendalikan motor MotoGP. Pembalap harus memiliki keterampilan yang tinggi dan sensitivitas yang baik untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat bobot yang ringan ini di lintasan balap. Penggunaan ban slick adalah salah satu fitur yang membuat motor MotoGP sulit untuk dikendarai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ban slick menyulitkan dalam mengendalikan motor MotoGP. Ban slick tidak memiliki alur atau pola kembangan seperti ban standar untuk digunakan di jalan raya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontak maksimal antara ban dan permukaan lintasan, sehingga meningkatkan traksi dan kinerja di lintasan kering. Namun, kurangnya alur ini juga berarti bahwa ban tidak dapat membuang air dengan efisien saat kondisi lintasan basah, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan traksi yang baik di lintasan basah. Ban slick membutuhkan suhu operasional yang cukup tinggi agar dapat berfungsi dengan baik. Suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan ban menjadi keras dan kehilangan traksi, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ban kehilangan grip atau bahkan meleleh. Pembalap harus dapat mengatur suhu ban dengan baik, baik dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh ban saat berakselerasi maupun dengan menggunakan strategi pemanasan pralintasan. Meskipun ban slick dirancang untuk memberikan traksi maksimal di lintasan kering, mereka cenderung memiliki kinerja yang buruk di lintasan basah. Kurangnya alur untuk membuang air membuat ban cenderung mengambang di atas lapisan air, menyebabkan potensi kehilangan traksi dan kestabilan. Pembalap harus mengadaptasi gaya berkendara mereka dan memilih jalur yang tepat untuk mengatasi kondisi lintasan basah ini. Karena ban slick tidak memiliki alur untuk mengeluarkan air atau memperbaiki kesalahan, mereka sangat sensitif terhadap kondisi lintasan, seperti kotoran, oli, atau serpihan lainnya. Sehingga, pembalap harus sangat waspada terhadap kondisi lintasan dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan tersebut. Penggunaan ban slick memang memberikan keuntungan dalam hal traksi dan performa di lintasan kering, namun juga menambah kompleksitas dalam mengendalikan motor MotoGP terutama di lintasan basah atau dengan kondisi lintasan yang tidak ideal. Sehingga, kemampuan adaptasi dan pengendalian yang baik menjadi sangat penting bagi seorang pembalap MotoGP. Aerodinamika yang kompleks pada motor MotoGP merupakan salah satu aspek yang membuatnya sulit untuk dikendarai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aerodinamika yang kompleks membuat motor MotoGP sulit untuk dikendarai. Desain aerodinamis motor MotoGP dirancang untuk menghasilkan downforce yang tinggi, terutama pada kecepatan tinggi.
Down 4C ini meningkatkan traksi dan stabilitas motor di lintasan, tetapi juga membuatnya lebih sulit untuk bergerak atau berubah arah secara cepat. Aerodinamika kompleks dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap handling motor, terutama saat memasuki tikungan atau saat melakukan manuver di lintasan. Desain sayap, winglet, atau fairing yang rumit dapat membuat motor menjadi lebih sulit untuk dikendalikan, terutama bagi pembalap yang belum terbiasa dengan karakteristik aerodinamika tersebut. Motor MotoGP yang dilengkapi dengan desain aerodinamis yang kompleks juga cenderung lebih sensitif terhadap angin samping. Angin samping bisa memengaruhi stabilitas motor dan membuatnya sulit untuk diprediksi, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi. Desain aerodinamis yang kompleks juga dapat mempengaruhi ergonomi motor, termasuk posisi duduk pembalap dan visibilitas. Pembalap harus bisa beradaptasi dengan posisi tubuh yang mungkin agak terdorong ke depan atau samping karena pengaruh aerodinamika, serta memahami cara terbaik untuk mengoptimalkan visibilitas mereka di lintasan. Desain aerodinamis motor MotoGP melibatkan pengujian dan pengembangan yang sangat intensif untuk memastikan kinerja optimal di lintasan. Pembalap harus mampu memberikan umpan balik yang akurat kepada tim teknis mereka untuk membantu mengembangkan desain aerodinamis yang cocok dengan gaya berkendara mereka. Meskipun aerodinamika kompleks dapat meningkatkan performa motor MotoGP secara keseluruhan, hal ini juga menambah tingkat kesulitan dalam mengendalikan motor, terutama dalam situasi-situasi yang memerlukan manuverabilitas yang tinggi atau saat terjadi perubahan kondisi lintasan yang cepat. Sehingga, pembalap MotoGP harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk mengatasi tantangan ini dengan baik. Pengereman yang kuat pada motor MotoGP adalah salah satu faktor yang membuatnya sulit untuk dikendarai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengereman yang kuat menyulitkan pembalap. Sistem pengereman pada motor MotoGP dirancang untuk memberikan respons yang sangat cepat terhadap tekanan pada tuas rem. Ini berarti bahwa pengereman bisa menjadi sangat tajam dan kuat, yang membutuhkan keterampilan khusus untuk mengontrolnya dengan tepat. Bahkan sedikit tekanan berlebih pada tuas rem bisa menyebabkan roda terkunci atau kehilangan traksi. Pengaturan pengereman pada motor MotoGP bisa sangat sensitif terhadap perubahan kecil. Pembalap harus dapat mengatur tekanan pada tuas rem dengan tepat untuk mendapatkan pengereman yang optimal sesuai dengan kondisi lintasan dan kecepatan. Kesalahan dalam pengaturan ini bisa berakibat fatal, terutama saat memasuki tikungan atau berakselerasi keluar dari tikungan. Pengereman yang kuat menghasilkan panas yang tinggi pada sistem pengereman, terutama pada cakram dan kaliper rem. Panas yang berlebih dapat mengurangi kinerja pengereman dan bahkan menyebabkan kerusakan pada komponen rem jika tidak dikelola dengan baik. Pembalap harus memperhatikan suhu rem dan mengatur penggunaan rem dengan bijak untuk mencegah overheat. Pengereman yang kuat juga dapat menyebabkan roda terkunci, terutama saat mengurangi kecepatan secara tiba-tiba dari kecepatan tinggi. Pembalap harus memiliki keterampilan untuk mengendalikan traksi dan mencegah roda terkunci saat mengerem dengan keras, karena roda terkunci dapat menyebabkan kehilangan kontrol atas motor. Pengereman yang kuat membutuhkan penerapan teknik pengereman yang tepat, termasuk distribusi bobot tubuh, modulasi tekanan pada tuas rem, dan penggunaan bantuan elektronik seperti sistem ABS dengan tepat. Pembalap harus terampil dalam menggunakan teknik-teknik ini untuk mengoptimalkan kinerja pengereman dan mengurangi risiko kecelakaan. Pengereman yang kuat adalah aspek penting dalam kinerja motor MotoGP, namun juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pembalap. Menguasai teknik pengereman dengan baik dan memahami batas-batas sistem pengereman sangat penting untuk mengendalikan motor dengan aman dan efisien di lintasan balap.